Timnas Indonesia Senior telah resmi mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan pemusatan latihan selama 10 hari menjelang laga melawan Timnas Cina. Kompetisi liga yang sudah mulai berakhir membuat Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan skuad Garuda Senior dapat mengumpulkan beberapa nama pemain kunci untuk pemusatan latihan ini. Laga melawan Timnas Cina akan menjadi pertandingan yang sangat penting, mengingat Timnas Indonesia harus benar-benar tampil maksimal dan mengamankan 3 poin penuh pada laga kandang terakhir di putaran ini. Jika Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan atas Timnas Cina, maka peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya akan semakin besar. Terlebih jika Indonesia juga mampu menahan imbang Jepang atau bahkan memenangkan pertandingan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman taktik yang mendalam akan menjadi poin kunci keberhasilan Patrick Kluivert dalam laga ketiganya bersama Timnas Indonesia. Melihat laga terakhir melawan Timnas Bahrain, Timnas Indonesia tampil solid dengan formasi 3-4-3 dan bermain mengandalkan serangan balik cepat yang sangat stabil. Maka dapat dipastikan skuad senior kali ini juga akan menerapkan taktik serupa demi meningkatkan chemistry mereka, terutama dengan datangnya beberapa nama pemain baru. Berikut ini adalah prediksi line up yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert dalam laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu 3 bek, 4 gelandang, dan 3 penyerang. Posisi kiper akan diisi oleh Emil Audero dari Palermo FC. Absennya Martin Paes akibat akumulasi kartu kuning pada laga melawan Bahrain menjadi angin segar bagi Emil untuk memulai debutnya bersama Timnas Indonesia. Ini bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan sebab nama Emil Audero sudah masuk dalam daftar naturalisasi sejak tahun 2019. Kini pemain kelahiran Mataram itu akan memulai langkah barunya di Stadion Gelora Bung Karno. Dari segi kualitas, Emil tidak kalah dari Martin Paes. Dengan tinggi badan 192 cm, ia unggul dalam duel udara, punya refleks cepat, dan mampu menghadapi tendangan keras lawan. Emil Audero adalah salah satu kiper potensial yang kini bermain di kasta kedua Liga Italia. Dalam 5 tahun terakhir, ia pernah membela tim besar di Italia dan telah mengoleksi 4 Piala Liga meskipun didapat sebagai kiper pelapis ketiga. Namun pengalaman dan kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Perannya akan sangat krusial pada laga melawan Cina 5 Juni mendatang. Di sektor bek tengah ada Jay Itzes, Mads Hilgers, dan Justin Hubner. Wibawa Jay Itzes di atas lapangan menjadikannya salah satu kapten terbaik skuad Garuda. Debutnya saat melawan Vietnam sangat menonjol dalam bertahan dan membangun serangan. Bersama Mads Hilgers dan Justin Hubner, ia membentuk tembok kokoh pertahanan. Posturnya besar dan tinggi membuatnya unggul dalam duel udara, terutama saat situasi bola mati. Sejauh ini Bang Jay sudah mencetak 2 gol lewat sundulan. Dengan tinggi 190 cm, Jay Itzes bakal ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara para pemain Cina. Sedangkan Mads Hilgers akan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah di laga melawan Bahrain kemarin sempat absen karena cedera yang dialaminya. Dia akan berduet dengan Jay Itzes untuk mengawal Emil Audero dari serangan Cina yang dinilai mempunyai serangan balik yang berbahaya. Mads Hilgers akan bekerja keras untuk membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama Timnas Indonesia ketika melawan Timnas Bahrain. Beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh Justin Hubner. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Bek yang dikenal memiliki aura tak kenal kompromi ini bermain lebih santun saat melawan Bahrain kemarin. Pasalnya dia mampu bermain hingga akhir tanpa mendapatkan kartu kuning maupun merah. Dengan tinggi badan 182 cm, Justin Hubner punya keunggulan dalam duel udara dan duel fisik melawan lawannya. Kemampuannya sebagai bek tengah membuatnya sering dipercaya menjaga lini belakang dan bahkan bermain sebagai gelandang bertahan. Selanjutnya untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri bakal diisi oleh Sandy Walsh dan Kelvin Verdong.
Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Dalam beberapa pertandingan, serangan timnas Indonesia bisa menjadi kurang efektif ketika Kevin Dix tidak bisa tampil dengan maksimal seperti yang terjadi dalam laga melawan Australia. Apalagi Kevin Dix untuk saat ini mengalami cedera bersama klubnya. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Kelvin Verdong, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Kelvin Verdong selalu membuat kagum supporter timnas Indonesia. Terdapat nama Dian James yang saat ini juga selalu memperebutkan posisi pemain terbaik di setiap pekannya di Liga Belanda. Namun nama Kelvin Verdong tetap akan masuk sebagai pilihan utama dari tim pelatih. Etos kerjanya yang sangat tinggi di dalam pertandingan mampu menjadikannya selalu keluar sebagai pemain pembeda di dalam 90 menit jalannya pertandingan. Verdong merupakan pemain keturunan yang tidak terlalu memiliki tubuh besar, namun dirinya dapat mengimbangi para pemain lawan yang memiliki tinggi di atasnya. Kelvin Verdong tercatat lebih memiliki pengalaman ketimbang bek kiri lain di timnas Indonesia. Selain karena usianya yang lebih matang, dirinya juga telah dipercaya menjadi salah satu pemain inti di klubnya. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat. Joy Pelopessy dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kehilangan bola dan mampu memenangkan duel-duel fisik di lini tengah. Posturnya yang kokoh dan staminanya yang prima membuatnya bisa bertarung dengan lawan-lawan yang lebih besar dan kuat. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopessy, permainan Tom Haye akan lebih fokus dalam menyerang dan memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Lanjut untuk sektor penyerang ada Liano Reinders, Ragnar Oratmangon, dan Ole Romeni. Dalam laga melawan Cina nanti, bintang muda Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena akumulasi kartu. Patrick Kluivert mungkin bakal memasang Liano Reinders sebagai pengganti Marcelino. Permainannya yang praktis dan mampu memberikan ancaman, bukan tidak mungkin Patrick Kluivert bakal memasang Liano Reinders sebagai starter. Sedangkan Oratmangon kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau pada saat menghadapi Bahrain. Sebagai winger, Ragnar dikenal memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik yang baik. Hal ini membuatnya efektif dalam melakukan serangan dan menguasai bola. Sejak awal debutnya bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Semoga saja Ragnar bisa mencetak gol saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romeni akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia dikenal sebagai striker yang haus gol dan memiliki penyelesaian akhir yang mumpuni. Dengan tinggi 185 cm, Romeni memiliki postur tubuh yang kuat dan mampu unggul dalam duel udara serta memiliki kemampuan dribble yang baik. Sejak awal debutnya, Ole Romeni sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Dengan kehadiran Romeni di lini serangan, timnas Indonesia kini mendapatkan amunisi penting dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Cina. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan menurunkan formasi terbaik untuk mengalahkan timnas Cina. Semoga skuad Garuda bisa meraih kemenangan besar dan membuka jalan lebar menuju Piala Dunia 2026.